Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu ikatan kimia dan macam-macam ikatan kimia. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih yang membentuk keadaan yang stabil. Dan di sini kita akan membahas tentang macam-macam ikatan kimia. Yang pertama ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan hidrogen. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Contohnya di sini dapat teman-teman lihat pada gambar, yaitu ada NaCl sehingga membentuk rumus molekul Na+Cl-. Nah, sekarang kita akan mengetahui contoh aplikasi ikatan ion dalam kehidupan sehari-hari. Dapat teman-teman lihat pada layar, di situ merupakan senyawa dari Na+Cl-, di mana di sini merupakan rumus kimia untuk natrium klorida, yang lebih kita kenal sebagai garam dapur. Rumus NaCl menggambarkan komposisi kimia dari senyawa tersebut, di mana atom Na akan mentransferkan satu elektron kepada atom Cl, sehingga dibentuklah ikatan ion yaitu NaCl. Contoh yang kedua adalah di sini pasta gigi yang mengandung senyawa ionik natrium fluorida yang terbentuk dari ikatan ion natrium dan ikatan fluor. Dapat teman-teman lihat atom Na di sini mentransferkan satu elektron kepada atom F sehingga membentuk Na+F-. Senyawa natrium klorida sangat umum dan banyak digunakan dalam industri makanan, seperti pembuatan garam, pengawetan makanan, dan berbagai aplikasi lainnya. Jenis ikatan kimia yang kedua di sini adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron antara dua atom. Teman-teman dapat lihat pada gambar, contoh dari ikatan kovalen adalah senyawa air atau biasa yang kita sebut dengan H2O. Ikatan kovalen dalam molekul air terjadi antara atom hidrogen dan atom oksigen. Dalam molekul air, oksigen berbagi elektron dengan dua atom hidrogen untuk membentuk ikatan kovalen. Setiap atom hidrogen memiliki satu elektron valensi, sedangkan atom oksigen memiliki 6 elektron valensi. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, atom hidrogen perlu memperoleh satu elektron tambahan, sedangkan atom oksigen perlu memperoleh 2 elektron tambahan. Ikatan kovalen terbagi menjadi 3 macam. Ada ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3, dan ada ikatan kovalen koordinasi. Di sini teman-teman dapat lihat pada gambar contoh dari ikatan kovalen rangkap 2, yaitu senyawa O2, di mana dalam ikatan kovalen rangkap 2 ini, dua atom berbagi 2 pasang elektron. Ini terjadi ketika atom-atom tersebut membutuhkan elektron tambahan untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 3. Ini adalah jenis ikatan kovalen di mana dua atom berbagi 3 pasang elektron. Ini terjadi ketika atom-atom tersebut membutuhkan 3 elektron tambahan untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Contohnya di sini adalah N2, di mana dua atom nitrogen saling berbagi 3 pasang elektron. Yang terakhir ada ikatan kovalen koordinasi. Dalam ikatan kovalen ini, satu atom menyumbangkan sepasang elektron ke atom lain untuk membentuk ikatan kovalen. Atom yang menyumbangkan elektron disebut donor, sementara atom yang menerima elektron disebut akseptor. Contoh dari ikatan kovalen di sini dapat kalian lihat pada gambar yang tertera di layar kaca Anda. Selanjutnya adalah contoh aplikasi ikatan kovalen dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan H2O atau biasa yang kita sebut dengan air. Dalam kehidupan kita, tak lepas yang namanya air. Mulai dari kita mandi, mencuci, minum, bahkan di dalam tubuh kita sebagian besar komponennya adalah air. Hal ini termasuk ke dalam ikatan kovalen karena adanya ikatan antar non-logam. Contoh yang kedua adalah ketika kita bernapas. Saat kita bernapas, kita akan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Peristiwa ini juga termasuk ke dalam ikatan kovalen karena terbentuk oleh senyawa non-logam dan non-logam. Jenis-jenis ikatan kimia selanjutnya yaitu ikatan logam. Ikatan logam tersusun atas ion-ion positif yang terpatri di tempat atau yang tidak bergerak yang dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas. Hal ini sesuai dengan ilustrasi dari ikatan logam yang ada di sampingnya. Gambar yang putih itu merupakan ion positif, sedangkan warna yang biru itu merupakan lautan dari elektron. Selanjutnya yaitu contoh ikatan logam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada besi, yang kedua ada emas, yang ketiga ada sendok. Dan teman-teman juga dapat menemukan ikatan logam di alat rumah tangga seperti panci, wajan, oven, dan pemanggang yang terbuat dari logam. Kemudian teman-teman juga dapat menemuinya di perhiasan seperti perak dan platinum. Jenis ikatan kimia yang terakhir di sini adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen. Ikatan hidrogen terjadi antara atom hidrogen dengan atom lain yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti fluor, oksigen, dan nitrogen. Gambarnya dapat teman-teman lihat pada layar tersebut. Di sini merupakan atom H2O yang akan berpasangan dengan H2O lainnya. Contoh ikatan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat teman-teman memasak telur, ikatan hidrogen dalam protein akan mengikat dan membentuk struktur yang padat saat telur matang. Dalam pembuatan roti misalnya juga terdapat ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dalam air membantu menghasilkan uap yang dapat memberikan tekanan dalam adonan, sehingga mempengaruhi tekstur roti yang dihasilkan. Oke, mungkin sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan thank you for watching.